pelatihan training perbankan syariah Ya. bagi notaris level 2, dan memang ini adalah hari terakhir dari rangkaian pelaksanaan training diklat perbankan syariah level 1, level 2, dan level 3. Ya. Ya. Ibu sebagai pembawa materi, Ya, saya ya, sebagai narasumber di sini. sebagai narasumber, materi apa saja yang diberikan? Ya, untuk level 2, Pak, Hmm. untuk hari ini adalah akadnya itu mengenai pembahasan akad musyarakah mutanakiso, yaitu MMQ, di mana akad musyarakah mutanakiso ini sudah diterapkan oleh bank-bank syariah. Ya. Seperti itu. Ya, kalau untuk bank konvensional sendiri, Bu? Perbedaan, Pak. Misalkan dari segi istilah dalam pembuatan akad, jadi di dalam konvensional pasti ada istilah perjanjian kredit. Ya. Tapi di bank syariah itu tidak ada perjanjian kredit, tapi perjanjian pembiayaan. Nah, berikut juga ada istilah kreditur dan debitur. Nah, itu harusnya di bank syariah itu tidak ada kreditur dan debitur, tetapi melainkan nasabah dan bank. Apabila akadnya itu mudorobah, maka nanti sohibul mal dan mudorib, seperti itu. Kaitannya dengan notaris, Bu? Nah, untuk notaris itu memang apabila sudah menjadi rekanan dengan bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah, maka notaris harus memahami, harus mengerti di dalam pembuatan akad-akadnya. Karena sekali lagi bahwa pembuatan akad MMQ sudah banyak diterapkan di bank-bank syariah, maka notaris sebagai pejabat yang melegalkan akadnya harus mengerti dan memahami, mengupdate dan mengupgrade ilmu yang berkaitan dengan produk-produk yang ada di bank syariah, khususnya akad musyarakah mutanakiso di level 2. Apa ini juga termasuk persyaratan di dalam sebagai rekanan? Jadi sertifikat pelatihan perbankan syariah ini memang salah satu syarat bagi notaris untuk bisa menjadi rekanan dengan bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah. Ya. Harapannya, Bu? Harapan saya bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan notaris semua bisa dapat memahami, mengupdate dan mengupgrade apa yang telah disampaikan selama pelatihan 2 hari ini, sehingga nanti ketika sudah Bapak Ibu menjadi rekanan dengan bank-bank syariah, sudah mengerti ilmunya, dan dalam praktek kita sudah dapat memahami segala sesuatu, sehingga pada suatu saat nanti tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian syariah tentunya, seperti itu, Pak. Ya. Kalau tadi sebut Untuk di level pertama, Pak, untuk level pertama ini ada level dasar ya. Jadi yang kita bahas itu yang pertama itu mengenai riba. Terus kemudian di samping riba kita juga membahas apa saja akad-akad yang ada di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah. Kemudian ciri-ciri khas akad syariah. Nah, bagaimana ketika terjadi sengketa maka diselesaikan di pengadilan mana. Nah, jika itu konven, di bank konven, maka diselesaikan di pengadilan negeri. Jika itu akadnya di perjanjian di bank syariah, maka diselesaikan di pengadilan agama. Seperti itu, Pak. Jadi materi yang diberikan pada level 1 itu, Pak? Level pertama tadi? Ya, betul. Itu di level pertama. Kemudian memang kita membahas masalah riba juga, Pak. Yang saya singgung pertama kali. Bahwasanya memang riba itu kan bagi umat muslim memang dilarang ya. Riba itu. Karena apa? Di dalam riba itu sudah dijelaskan hadisnya yang berbunyi kullu qardin jarubi manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman apabila yang meminjamkan mengambil keuntungan maka itu adalah riba. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Bapak. Apalagi yang lebih tinggi international trade finance, ya, perdagangan internasional yang hukumnya juga adalah hukum internasional dan istilahnya juga semua istilah internasional. Nah, waktu itu ada namanya Pak Safi Antonio, MQ ini, oleh para profesor yang menjadi dewan konsultan di bank-bank itu juga diikuti sampai 4-5 kali. Ya, Profesor Usman, ya, Pak Mulya Sukri, banyak sekali itu untuk MQ ini, karena ini agak canggih dan hybrid kontrak, harus diulang ya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Ya, nah, jadi walaupun waktu kita ini 3 jam ya, tetapi saya kira ini sudah bisa memberikan ilmu dan kompetensi kepada Bapak Ibu untuk membuat akta-akta. Ya, kemungkinan nanti jika tidak
sempat disebut akad suku jagat, sebagian besar sudah disebut oleh Bu Agnes, bisa untuk referencing, ya untuk top up itu, untuk multiguna, untuk berbagai macam pembiayaan lainnya, railbus. Nah, dia sudah beli, kemudian kalau bank itu tetap murabah, itu salah. Ya, nah itu ada 7 hadis yang melarangnya ya. Ini bisa ditinjau dari perspektif ilmu ekonomi dan itu memang bukan di wilayah hukum. Tapi kalau S2, S3 itu harus bisa membuktikan ya secara teori ilmiah tanpa pandangan agama apapun ya, semuanya rasional, termasuk yang tidak beragama, komunis juga. Kalau sudah masuk angka matematik ya di dalam makroekonomi, yaitu sudah keluar dari apa namanya itu ya, dalil-dalil agama kayak Quran. Jadi secara rasional kalau misalnya sistem riba kalau dilaksanakan itu membuat ekonomi di seluruh dunia rawan, dan itu sudah terbukti di seluruh dunia. Kan gampang sekali kita, kalau kita di S3 itu tentu menjadi kajian yang ilmiah. Ya, nah jadi makanya dilarang itu menggunakan akad murabahah. Ya, untuk top up, referencing, reimburse tidak bisa, jadi harus MFQ ya. Nah, jadi kajian ekonominya tidak menjadi wilayah kajian kita hanya fokus kepada pembuatan akad dan kegunaannya. Ya, take over murni, take over disertai dengan top up, modal kerja, investasi, infrastruktur tadi juga sudah disebut, dan lain-lain ya, untuk inden terutama itu dengan MFQ. Ya, nah kita tidak melihat gendernya, tetapi kita melihat substansinya atau secara maqasid syariahnya, bahwa tetap walaupun saksi wanita tetap sah perjanjian yang kita buat. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, kemudian review terakhir mengenai akad-akad bank syariah yang ada di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, masih ada lagi ayat tentang restrukturisasi. Masih ingat? Masih ingat Bapak Ibu ayat tentang restrukturisasi? Profesi kita soting fanaziratun ila masyarah, ya, apabila debitur ya mengalami penurunan kemampuan di dalam membayar cicilannya, maka bisa ditangguhkan dengan cara apa? Dengan cara memperpanjang pembayarannya, dikurangi cicilannya. Nah, pada saat COVID kemarin banyak bank-bank syariah maupun lembaga keuangan syariah yang melakukan restrukturisasi untuk penyelamatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, itu ayat tentang restrukturisasi. Kemudian sekarang masuk kepada akad-akad yang ada di bank syariah. Akad jual beli apa saja Bapak Ibu? Ada murabahah, salam, dan istisna. Murabahah digunakan untuk gunakan dalam pembiayaan jangka pendek, ya. Kenapa jangka pendek? Karena murabahah ini bersifat mahal karena dia fix cicilannya. Jadi jatuhnya jangka pendek maupun ready stock apabila sudah serah terima kunci dari developer. Itu untuk akad murabahah. Kemudian untuk akad inden, jual beli inden, itu ada salam dan istisna. Salam dan istisna bedanya masih ingat Bapak Ibu? Jika salam yang nilainya tinggi, mana Bang Bayu keluar ya. Jika salam hasil yang dananya sharing antara dua belah pihak, yaitu bank dan nasabah. Berapa dananya? Bisa 50 dari bank, bisa 50 dari nasabah, 90-10. Karena ini adalah sharing. Bedanya dengan mudharabah ya, 100% dari shahihul mal. Ya. Nah, sekarang masuk kepada akad musyarakah mutanakisah yang nanti akan kita bahas secara